AST 520 tahap kesempurnaan hebat dari lapisan surgawi kelima, pemulihan hati yang tak terduga. Agresivitas. Itu tidak memiliki agresivitas palu. Itu juga kekuatan yang digunakan untuk membanjiri orang lain. King Sui berdiri diam di sana. Ada banyak jenis senjata yang berbeda di dunia, masing-masing dengan jenis kegunaan yang berbeda. Beberapa senjata ringan dan gesit, beberapa sangat berat, beberapa mengancam, beberapa licik, dan beberapa beracun. Seharusnya dimungkinkan untuk menggunakan satu jenis senjata untuk melepaskan keefektifan jenis lain, seperti bagaimana seseorang dapat menggunakan kaki mereka untuk menulis daripada menggunakan tangan mereka. Namun, itu akan membutuhkan sejumlah besar energi, mungkin belasan kali lipat energi untuk membuatnya mungkin. Dengan kata lain, menggunakan pedang untuk melepaskan keefektifan palu akan tampak seolah-olah seseorang harus menggunakan kaki mereka untuk menulis, meskipun mereka masih memiliki dua tangan di tubuh mereka. Tidak ada yang mau mengorbankan sejumlah besar energi untuk tujuan itu. Namun, jika seseorang berhasil dengan mudah mendapatkan senjata jarak dekat, masuk akal jika seseorang harus mengeksploitasi keunikannya. Dalam kasus pedang biduk King Sui, dia merasa bahwa dia bisa menambahkan 50% tambahan kekuatan keseluruhan dengan memperkuat teknik terkuatnya, teknik 1000 palu. Tetapi setelah pemikiran yang mendalam, King Sui menyadari tidak perlunya metode yang rumit. Karena pedang biduk sangat kuat, akan lebih baik untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sebagai pedang daripada menggunakannya sebagai cara untuk memperkuat kemampuan palu. Akan lebih baik lagi jika dia bisa menemukan palu yang cocok untuk menggunakan teknik 1000 palu dengan baik. Setelah banyak pertimbangan, King Sui memutuskan untuk tidak menggunakan pedang biduk sebagai pengganti senjata maul. 5 hari telah berlalu di dalam alam Valet Jade Immortal, yang berarti bahwa King Sui memiliki 1 hari tersisa untuk dihabiskan di alam. Dia telah pulih setelah memasuki alam Valet Jade Immortal 2 kali setiap hari, sekali saat tengah malam menghabiskan separuh waktunya di dalam, dan sekali saat fajar untuk sisa waktu. Setiap kali dia akan menghabiskan 3 jam di dalam dunia. King Sui merasa itu akan membuang-buang waktu jika dia menghabiskan 6 jam waktu sekaligus. Hal-hal yang telah dia kumpulkan dari waktu ke waktu di alam Valet Jade Immortal membuat King Sui merasa nyaman. Dia merasa bahwa dia sebenarnya adalah orang yang tidak aman, itulah sebabnya dia rela meletakkan apapun di bawah kendalinya selama dia bisa melakukannya. King Sui berjalan ke danau dan melihat penyu obat emas berusia 6.000 tahun berenang. Ada juga sekitar 200 atau lebih ikan ekor api tanduk emas di sekitar penyu. Mereka hampir siap untuk dimakan. Tapi jumlah ikannya masih agak terlalu sedikit. Butuh sekitar 100 tahun bagi sepasang ikan ekor api tanduk emas untuk melahirkan sepasang keturunan lagi. Setelah itu, butuh 100 tahun lagi bagi ikan untuk matang, dan baru setelah itu mereka dapat berkembang biak. Terakhir kali dia melihat ikan ekor api tanduk emas ini, ada sekitar 20 dari mereka. Dalam 2,5 tahun, jumlahnya melonjak dari 20 menjadi 200. Sudah 1 tahun di dunia nyata selama 150 tahun yang dia habiskan di alam Valet Immortal. Bunga teratai raksasa di tengah danau telah mempercepat pertumbuhan biota laut sebesar 20%, yang pada gilirannya telah menghemat banyak waktu. King Sui puas melihat pertumbuhan makhluk hidup yang luar biasa di danau. Semua yang bisa dia lihat adalah miliknya, dan hal terakhir yang bisa dia lihat adalah buah vermilion di ujung yang jauh. Buahnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan meridian seseorang sebesar 1%. Satu orang hanya diizinkan makan paling banyak 100 buah dalam seumur hidup mereka. Sampai sekarang, King Sui telah memakan sekitar selusin buah vermilion. Berpikir bahwa dia masih memiliki 8 buah lagi dalam inventarisnya, dia memutuskan untuk memakannya terlebih dahulu dan meninggalkan 1 atau 2 buah untuk pembuatan bir anggur. Tanpa ragu, King Sui menghabiskan salah satu buah sekaligus. Meridian di tubuhnya sedikit berkontraksi tetapi segera kembali normal setelah beberapa saat. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan teknik penguatan kunonya mulai beredar di tubuhnya. Kekuatannya telah meningkat, yang berarti siklus sirkulasi Ki ke-199 mengalami kemajuan, meskipun sedikit. Jika dia memiliki cukup buah vermilion untuk disimpan, dia akan memakan semuanya sampai dia mencapai siklus 199 Ki sirkulasi penuh, yang pada gilirannya, akan menyelesaikan teknik penguatan kuno lapisan surgawi kelima. Sayangnya, King Sui hanya memiliki 8 buah, tetapi dia baru saja memakan 5 buah. Meridiannya tumbuh lebih kuat, yang bisa dia rasakan dengan jelas di tubuhnya. King Sui berencana untuk mengambil apapun yang dia bisa untuk tumbuh lebih kuat. Bagaimanapun, itu akan terbukti menjadi ujian pamungkas dari kekuatan tubuhnya begitu dia mampu menembus lapisan ke-6 teknik penguatan kuno. Dengan pemikiran itu,
King Sui merasa layak untuk memanen hasil dari 2 tahun terakhir. Buku kuno telah memberinya 2 kali kekuatan yang awalnya dia miliki selama periode waktu ini. Setelah dia keluar dari alam Valet Jade Immortal, dia masih bisa mendengar suara anak-anak bermain di dekatnya. Jika di kota-kota besar, pasar malam baru akan memulai bisnisnya di jalanan yang ramai. King Sui berjalan keluar dari ruangan secara spontan dan mengamati cahaya bulan. Saat dia menatap bulan, dia memikirkan pasang surut hidupnya, yang hanya membuatnya semakin sakit ketika dia memikirkannya. Ketika dia berpuas diri, segala sesuatunya terlihat dan dia terpancar dengan kebahagiaan. Tetapi ketika dia sedih, dia malah dilemparkan ke jurang keputusasaan yang tak berdasar. Setiap orang telah bekerja keras dalam hidup mereka dan berusaha mencapai tujuan mereka. Selama seseorang tidak akan goyah melawan bahaya dan godaan, mereka akan mampu mencapai akhir. Tiba-tiba, dia melihat cahaya redup berkelap-kelip di dalam kamar Huoyun Liuli. Dia tahu sumber cahaya halus itu dari batu cahaya yang tertutup di kamarnya. Dia tersentuh ketika dia memikirkan hal-hal yang telah terjadi pada siang hari. Ketika dia mengingat ekspresi menawannya, dia langsung teringat kata-kata yang dia katakan 1 tahun yang lalu. Kamu, King Sui, akan menjadi milikku tahun ini. Meskipun dia bukan bohlam paling terang di dunia, dia tahu persis apa yang dia maksud. Bagi seorang wanita untuk mengatakan itu berarti dia telah mempersiapkan dirinya untuk menunggunya selamanya. Dia memang sangat mencintai King Sui. Tapi dia tidak menyentuhnya selama 1 tahun, gerakan ini menghina harga dirinya. King Sui merasa sangat bersalah karena kurangnya keintiman dengannya, jadi dia mengambil keputusan dan pergi ke kamarnya. Dia akan mengetuk pintunya ketika dia menyadari pintunya tertutup, tetapi tidak terkunci. Dia mendorong pintu terbuka dengan lembut dan melihat tempat tidur muslin di dalamnya. Warnanya ungu, yang merupakan skema warna yang sama untuk dekorasi di ruangan itu. Meskipun dekorasinya sederhana, dan dia baru tinggal di sini selama sebulan selama tahun baru, King Sui dapat menjelajahi ruangan dengan mudah. Dia melihat seorang wanita ditutupi selimut di tempat tidur, rambutnya tumpah di atas bantal seperti gumpalan awan. Namun, selimut itu tidak mampu menutupi sosok anggunnya dari mengintip. Apalagi selimutnya berwarna putih. Saya pikir Liu Li tidak akan menggunakan warna lain selain ungu. King Sui menyadari selimutnya berwarna putih saat dia berjalan mendekati tempat tidur. Namun, semua dekorasi dan tempat tidurnya berwarna ungu. King Sui menutup pintu di belakangnya dengan lembut. Dia memperhatikan bahwa wanita itu tidak gelisah sedikit pun. Mungkinkah Liu Li tahu aku akan datang jadi dia membiarkan pintunya tidak terkunci. King Sui terlalu banyak berpikir. Sekarang sebagian besar tubuhnya telah pulih kecuali jantung, dia merasa kepercayaan dirinya telah pulih juga. Bahkan jika dia memiliki beberapa tahun untuk hidup, King Sui tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dia merasa seperti dia mengerti banyak hal setelah dia dilahirkan kembali. Hargailah segalanya, terutama orang-orang di sekitar kita. King Sui hanya bisa memahami arti sebenarnya di balik kata-kata ini sekarang. Saat dia semakin dekat, jantungnya berdetak lebih cepat. King Sui bahkan sedikit gugup. Dia bahkan tidak gugup saat pertama kali berhubungan badan dengan si King Suang. Dia bisa melepaskan dirinya karena pengaruh obat-obatan. Meskipun Ming Yue Glow telah melahirkan seorang anak sebelumnya, dia masih seorang wanita yang bermartabat dan murni. Dia tidak akan berbicara selama hubungan ual, hanya mengeluarkan beberapa erangan halus. Ming Yue Glow adalah contoh hidup dari seorang wanita tradisional. Adapun saat itu dengan Zhu Qing, dia adalah korban. Wanita dari Feng Clan hanyalah pertukaran tawar-menawar antara dia dan Feng Clan. Tapi setelah semuanya dengan Feng Clan, King Sui berharap dia bisa melupakannya dalam waktu dekat. Tapi kali ini, King Sui merasa sedikit gugup. Wanita di tempat tidur adalah yang terpanjang yang pernah bersamanya selama hidupnya. Seolah-olah hati mereka terhubung satu sama lain. Hubungan mereka sangat dekat dan akrab, seperti belahan jiwa. Setelah beberapa saat ragu-ragu, King Sui perlahan melepas pakaiannya kecuali lapisan tipis pakaian dalam. Dia mendorong kembali tirai tempat tidur kanopi, mengangkat sudut selimut, dan menyelinap ke tempat tidur. Ruangan itu remang-remang, jadi King Sui dengan cepat berbaring di samping Liu Li. Saat dia hendak memeluk Huoyun Liu Li, dia tiba-tiba berguling, menekan tubuh mereka satu sama lain. Liu Li, aku tidak ingin tidur sendirian. Pada saat itu, dua orang menjadi bingung. Chang Hai Ming Yue. Chang Hai Ming Yue adalah orang yang berbaring di tempat tidur. King Sui langsung menjadi kosong, begitu pula Chang Hai Ming Yue. Kamu datang untuk mencari Liu Li, bukan? Chang Hai Ming Yue berkata dengan lembut setelah beberapa saat terkejut. Tidak, apakah kamu tahu betapa buruknya kamu dalam berbohong? Chang Hai Ming Yue menatap King Sui,
yang berada dalam jangkauannya. Ya, aku datang untuk mencarinya. King Sui tidak bisa berbohong padanya saat dia menatap matanya yang indah dan ekspresi memikat. Dia ingin memeluknya dan mengatakan padanya bahwa dia datang untuk mencarinya, tetapi dia tidak bisa. Jika dia melakukannya, itu akan keluar dari karakternya. Pria sejati pada dasarnya dilahirkan untuk berani dan berani dalam mengambil tanggung jawab dan semua yang telah mereka lakukan. Apakah kamu bahkan memikirkanku, bahkan setelah sekian lama? Chang Hai Mingyue menundukkan kepalanya sedikit. King Sui memikirkan saat dia kurang lebih mengakui cintanya pada Chang Hai Mingyue di Istana Surgawi. Tapi dia tidak pernah mendapat balasan darinya, dan dengan keadaan kondisinya setelah itu, mereka akhirnya menjadi sedikit pendiam satu sama lain. Jika bukan karena kepribadian Huoyun Liuli yang gigih, dia akan mengisolasi dirinya dari keduanya sejak lama. King Sui akan mengisolasi dirinya dari orang lain juga. Saya bersedia. King Sui memberikan jawaban tegas. Aku selalu memikirkanmu. Anda dan Liuli akan selalu ada di hati saya. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan di Istana Surgawi? Saya tidak melupakan itu. Mungkin Anda sudah melupakannya. Saya percaya pada semua yang Anda katakan kepada saya benar-benar percaya. Saya benar-benar merasa bahwa Anda benar-benar menyukai saya. Tapi setelah beberapa lama, kami tidak pernah berbicara satu sama lain lebih dari beberapa patah kata, dan kamu tidak pernah datang untuk mencariku. Nada bicara Chang Hai Mingyue memudar semakin lama dia berbicara. King Sui mengumpulkan keberaniannya dan memeluk wanita memikat yang mengenakan gaun tidur tipis di lengannya. Dia selalu memikirkan pertemuan pertama mereka ketika dia melihat betapa cantiknya dia, dan bagaimana dia akan selalu bereaksi padanya dengan komentar angkuh. King Sui tidak akan pernah bermimpi bahwa suatu hari dia bisa memeluknya seperti ini. Dia bisa merasakan tubuh rampingnya bergetar sedikit. King Sui tidak melakukan hal lain kecuali memeluknya. Dia memeluknya erat-erat sehingga tubuh lembutnya akan menekan dadanya. King Sui bisa mencium aroma harum anggrek dan mus yang samar saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat. Itu adalah aroma yang menyenangkan dari seorang wanita. Dia bertanya-tanya apakah aroma manis yang halus itu secara alami dari tubuhnya atau dari kosmetik wangi. Dengan kecantikan seperti dirinya, dia sama mempesonanya dengan para wanita dari potret kecantikan. Dan tubuh surgawi itu, saat dia terus memeluknya, dia bisa dengan jelas merasakan setiap indera dan sentuhan kulitnya. Itu semulus giok murni dengan sedikit kelembutan yang kenyal padanya. Wajah mereka hanya berjarak 1 inci dari satu sama lain. King Sui merasa luar biasa dengan kedekatan tubuh mereka. Ruangan itu remang-remang diterangi oleh batu-batu ringan, yang menyerupai cahaya redup bulan. Dia memiliki kulit kenyal sepucat white jade. Ada juga sedikit rasa malu dari tatapannya saat dia menatap mata King Sui dalam-dalam. Hidung kulit gioknya yang lurus hampir bersentuhan dengan hidung King Sui karena jarak mereka yang dekat. King Sui sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menyentuh hidung Chang Hai Mingyue dengan hidungnya. Dia sepertinya ingin menghindari sentuhan King Sui, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Pipinya memerah dalam warna merah yang halus, seperti warna bunga persik. Suasana asmara membanjiri seluruh ruangan. Aku ingin mencium bibirmu, King Sui berkata dengan nada lembut. Chang Hai Mingyue tidak yakin apakah King Sui sengaja menggodanya atau apakah dia benar-benar ingin menciumnya. Dia menyipitkan matanya dengan anggun dan menggerakkan bibirnya ke depan untuk menyentuh bibir King Sui sedikit. Meskipun itu adalah ciuman ringan, wajahnya memerah dengan warna merah yang lebih dalam, dan dia dengan cepat menutup matanya karena malu. King Sui menariknya lebih dekat ke lengannya dan memeluknya erat-erat. Dia maju ke depan dan mencium bibirnya sambil dengan terampil memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Kedua tangannya dengan lembut membelai punggungnya sementaranya yang sangat tegak ditekan ke dadanya. King Sui tidak puas hanya dengan menyentuh punggungnya, jadi dia menyelipkannya ke dalam gaunnya dan meraba-raba pantatnya yang kuat sekeras yang dia bisa. Napas Chang Hai Mingyue semakin berat saat tubuhnya tersentak oleh sentuhannya. King Sui juga bergetar sesaat ketika dia merasakan kelembutan pantat yang luar biasa. Dia bisa merasakan sesuatu berubah di tubuh King Sui, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dari menggigil. Chang Hai Mingyue tidak yakin apakah itu disebabkan oleh kegugupannya atau karena dioleh tangan King Sui. King Sui, aku takut. Chang Hai Mingyue terengah-engah saat dia menangis. King Sui memeluknya dan dengan tenang menepuk punggungnya, jangan gugup, santai saja. Apa yang membuatmu gugup? Anda harus gugup tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Petik 2. Dia menggigit telinganya dengan lembut dan berbisik. Chang Hai Mingyue mencoba menahan suaranya saat dia memegang leher King Sui dengan erat. Apakah kamu ingin? King Sui merasa seperti berada dalam kabut ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Bukan saya, apakah kamu yakin tidak menginginkannya,
atau kamu berpura-pura tidak menginginkannya? King Sui mengendurkan otot-ototnya saat dia mengejek Chang Hai Mingyue. Aku benar-benar tidak menginginkannya, aku sangat menginginkannya. Apakah kamu merasakannya? King Sui menggerakkan tubuhnya sehingga dia bisa merasakan hasratnya untuknya. Chang Hai Mingyue meletakkan tangannya dengan kuat di leher King Sui dan membenamkan kepalanya di dadanya. Dia diam, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. King Sui berbaring di tempat tidur di punggungnya, membiarkan Chang Hai Mingyue bersandar di atas tubuhnya. Garis leher gaun itu sangat rendah, yang memungkinkan King Sui mengintip dadanya. Dia kemudian melingkarkan tangannya di pinggang ramping Chang Hai Mingyue. Tangan yang masih menyentuh pantatnya perlahan menyelinap ke dalam gaunnya. Dia menggunakan tangan satunya untuk membuka kancing atasannya secara perlahan. Ledakan. Pikiran King Sui menjadi kosong sejenak. Gambar yin yang tampak hidup di lautan kesadaran karena memancarkan gelombang energi yang kuat yang memelihara setiap bagian tubuhnya. Hatiku mulai sembuh, King Sui tercengang. Sebelum dia bisa mengungkapkan keterkejutannya, wanita di lengannya juga memancarkan cahaya menyilaukan yang terang dari tubuhnya. Energi misterius dan kuat terpancar di antara mereka berdua. Fenomena itu berlangsung selama 4 jam. King Sui masih tidak percaya bahwa hatinya benar-benar telah pulih. Tidak hanya sembuh total, siklus sirkulasi Qi ke-199 juga akhirnya mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. Mungkinkah ini energi yang dihasilkan dari kultivasi duo? King Sui juga dapat mengkonfirmasi spekulasi mutlak Martial Saint dan King tentang Chang Hai Mingyue memiliki tubuh surgawi. Karena dia, hatinya akhirnya pulih, dan teknik penguatan kuno lapisan kelima telah mencapai siklus terakhirnya menuju tahap kesempurnaan besar. Chang Hai Mingyue juga memiliki terobosan, dia telah mencapai Raja Bela Diri kelas 8. Yang terpenting, sistem tubuhnya telah mengalami perubahan yang sangat besar, yang berarti dia akan dapat mengembangkan keterampilannya lebih cepat. King Sui tidak yakin apakah itu kekuatan yang luar biasa dari teknik budidaya duo tanpa nama atau alasan lain. Teknik budidaya duo adalah teknik utama yang digunakan oleh anggota Misty Hall. Di bawah bimbingan King Sui, teknik budidaya duo Chang Hai Mingyue mampu beredar sendiri secara otomatis. Ini bisa menjadi pertama kalinya keduanya bisa saling menguntungkan. Mingyue, aku sangat senang. AST 521 Alam Kebenaran King Bei, kecurigaan Liu Li. Mingyue, aku sangat senang. King Sui memeluknya, salah satu wanita paling menarik di seluruh dunia 9 benua. Ia tidak bisa memadamkan rasa bangga dan kepuasan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Bahkan seorang wanita seperti dia di tingkat Raja Bela Diri tidak dapat menahan pengerahan tenaga untuk pertama kalinya. Dia berbaring malas di pelukan King Sui, dengan tatapan mendung di matanya yang indah. Wajahnya yang merona dengan semburat rona merah muda bahkan bisa mencuri jiwa. Jangan katakan itu, jawab Chang Hai Mingyue dengan malas. King Sui terinfeksi oleh kegenitannya. Dia membenamkan wajahnya di antaranya yang seputih salju dan menyibukkan diri dengan serangkaian camilan hiruk-pikuk. Nasib benar-benar hal yang misterius. King Sui berkata sambil tersenyum menghela nafas. Chang Hai Mingyue setuju dengan suara ringan. Ketika saya pertama kali melihat Anda di negara Changlang, Anda sedang bepergian di udara. Begitu banyak orang terpesona oleh penampilan dan penampilanmu yang mempesona. King Sui mengingat adegan ketika dia pertama kali melihat Chang Hai Mingyue. Lalu, apakah kamu? Chang Hai Mingyue menatap King Sui dengan matanya yang kabur. Iya, aku bahkan mengingatnya sekarang, bahkan kamu. Chang Hai Mingyue menurunkan bulu matanya yang panjang menghindari menatap mata asmara King Sui. Chang Hai Mingyue dapat mengingat suatu peristiwa ketika dia menggodanya menggunakan permainan kata-kata tentang burung besarnya. Itu masih lucu baginya bahkan sekarang ketika dia memikirkannya. Dia adalah orang yang sangat cabul. Saya jauh lebih kuat daripada dia saat itu, namun dia bahkan berani mengucapkan kata-kata itu kepada saya, pikir Chang Hai Mingyue pada dirinya sendiri. Memikirkan kenangan itu, dia sangat menghargai saat-saat itu. King Sui, saya mencapai begitu banyak terobosan dalam kekuatan saya. Chang Hai Mingyue telah meningkatkan beberapa nilai. Itu luar biasa baginya. Kamu sedang berlatih teknik budidaya duo kelas atas di Misty Hall, kamu harus tahu apa itu teknik budidaya duo. King Sui menatap Chang Hai Mingyue dengan main-main. Oh, apakah itu benar-benar alasannya? Bukankah itu luar biasa? Ini adalah pengalaman yang luar biasa dan bahkan membantu dalam kultivasi Anda. Mengapa kita tidak melakukannya lagi? Mati. Chang Hai Mingyue tidak menunggu King Sui menyelesaikan kalimatnya saat dia menggigit lengannya dan menutup mulutnya dengan salah satu tangannya. Hampir fajar ketika Chang Hai Mingyue mendesak King Sui untuk pergi.
King Sui terlibat dalam putaran percabulan yang menggembirakan dengannya. Perasaan menakjubkan itu membuatnya merasa sangat puas. Ketika dia kembali ke kamarnya sendiri, King Sui memasuki alam valet jade immortalnya. Dia masih punya waktu 2 jam sebelum fajar. King Sui ingin memanfaatkan sepenuhnya waktu ini. Jika dia menunggu hingga 6 jam terakhir di malam hari, dia harus memasuki dunia bahkan sebelum langit menjadi gelap. Dia melanjutkan kultivasinya. King Sui sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk teknik penguatan kuno. Malam kultivasi duo telah menyelesaikan siklus ke-199-nya. Siklus ini memberinya dorongan kekuatan yang cukup signifikan. Dia memperoleh 3 juta jin dalam kekuatan dan pertahanan. Bahkan kecepatannya meningkat 10%. Lebih penting lagi, King Sui merasa bahwa statistik keseluruhannya tampaknya telah meningkat. Ini adalah manfaat terbesar yang dia terima dari kultivasi duo kali ini. Sangat disayangkan bahwa manfaat seperti itu hanya diwariskan pada pertama kali. Manfaatnya secara bertahap akan berkurang setiap kali berikutnya ke titik yang sama seperti kultivasi lainnya. Dikabarkan bahwa budidaya duo ditemukan oleh seorang kultivator yang sangat bejat. Dia sangat berbakat tetapi tidak pernah bisa lepas dari kencan hariannya dengan wanita. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa itu membuang-buang waktu. Beruntung baginya, dia adalah seorang jenius. Dia berhasil menemukan teknik duo cultivation. Bukannya menghambat kemajuannya dalam kultivasi, ketertarikannya justru memperkuatnya. King Sui tidak berlatih teknik budidaya duo tanpa nama itu setiap hari tetapi dia berlatih setiap beberapa hari. Jadi King Sui hanya tahu keefektifan teknik itu sekarang. Itu bisa memajukan gambar yin yang di lautan kesadarannya. King Sui bisa merasakan bahwa itu pasti bisa meningkat. Yang dibutuhkan adalah perpaduan yin dan yang, surga dan bumi. Itu adalah salah satu energi paling dasar di bumi. King Sui juga merasa bahwa kunci untuk meratakan Realm of the Valet Jade Immortal menggunakan energi seperti itu. Sudah 2 tahun sejak King Sui terakhir kali berlatih alkimia. Setelah kehilangan ki dari teknik penguatan kuno, King Sui tampaknya telah kehilangan segalanya. Itulah alasan mengapa seni alkimianya bahkan tidak berkembang sedikit pun dalam 2 tahun itu. King Sui telah mendapatkan resep alkimia untuk pelet primordial air angin sejak lama, tetapi jangkrik emas bersayap 9 benar-benar sulit ditemukan. Kalau tidak, King Sui akan berhasil membuatnya berabad-abad yang lalu. King Sui juga hampir mengumpulkan cukup pengalaman untuk membuat pelet abadi. Meskipun dia mungkin gagal, dia sangat ingin tahu tentang efek obat yang mereka miliki. Dia telah selesai menggunakan semua pelet revitalisasi hebatnya. Meskipun begitu, King Sui tidak khawatir. Selama 2 tahun, dia telah menyelamatkan 3 batang Stone Gold Phoenix Style Grass. Jika dia menggunakannya, itu akan cukup untuk hampir 10 pelet revitalisasi hebat. King Sui telah mengumpulkan beberapa pelet revitalisasi kecil, pelet 5 naga, pelet kecantikan, pil binatang, pelet daya tahan, pil vitalitas harimau, pil konsentrasi roh, del. King Sui memikirkan pelet yang telah dia konsumsi, inti penyu mistik emas murni, pelet Green Cloud Upstep, pelet ikan mas emas, pelet Flame Phoenix. Ini membuat King Sui menghargai kenyataan bahwa di dunia 9 benua, masih banyak obat-obatan yang efeknya jauh melampaui obat-obatan yang dia ciptakan. King Sui tahu bahwa dia masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam hal alkimia, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya ketika dia memikirkan sejumlah besar pengalaman yang masih dia butuhkan. Selama 2 tahun ini, semua orang di klan King telah menggunakan pil konsentrasi roh dan pil vitalitas harimau. King Sui hanya mengkonsumsi 1 dari 100 pil vitalitas harimau yang dia buat. 90 lebih pil yang tersisa semuanya dikonsumsi oleh orang lain di klan King. Pil vitalitas harimau dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga 1000 jin, setiap orang dapat mengonsumsi maksimal 10 pil per tahun. King Sui bersikeras untuk membuat pil konsentrasi roh setiap hari karena permintaannya adalah yang tertinggi. Dia juga bisa mendapatkan pengalaman dalam seni alkimia sebelum dia membuka resep alkimia berikutnya yang tersedia. Dia juga menciptakan lebih banyak pil vitalitas harimau. Dia menciptakan volume terbesar dari 2 jenis pil ini. Bagaimanapun, permintaan mereka adalah yang tertinggi. Pada saat yang sama, King Sui juga menciptakan 9 pelet revitalisasi hebat. Sulit untuk memajukan teknik penguatan kunonya sekarang, tidak seperti sebelumnya ketika dia bisa mendapatkan peningkatan kekuatan dengan setiap terobosan. Dia telah mencapai kemacetan dan dia hanya bisa terus meningkat jika dia berhasil mengatasinya. Alasan dia mencapai kemacetan ini adalah karena tubuhnya hanya bisa menahan jumlah kekuatan ini. Jika dia ingin maju lebih jauh, dia harus memutuskan rantai ini. Ini bisa dicontohkan dengan botol. Setelah botol penuh,
satu-satunya cara untuk menampung lebih banyak air adalah dengan memikirkan cara memperbesar botol. Saat ini, strategi King Sui adalah menggunakan teknik penguatan kuno untuk memperbaiki tubuhnya sementara dia perlahan mencari jalan keluar dari keterpurukan ini. Betapa dia berharap dia bisa tiba-tiba menerobos. Menggambar jimat, dia bisa berlatih seni teratai biru. Mempraktikkan kultivasinya setelah jeda 2 tahun, King Sui berfokus pada kultivasinya di sebagian besar jam bangunnya, hanya menyisakan sedikit waktu untuk istirahat sejenak dan untuk makan. King Sui berlatih seolah dia tidak peduli jika dia mati, seperti orang yang diselamatkan dari tenggelam. Dia berlatih dengan intens dari hari sebelumnya hingga hari ini di alam. Ketika King Sui keluar dari alam, langit sudah cerah. Setelah dia bangun dan mandi, dia berjalan keluar dari kamarnya, bersiap untuk pergi keluar untuk berlatih tinju tai chi-nya. Energi alamnya sudah mencapai kelas 3. King Sui merasa itu membawa banyak manfaat. Kelas 3 hanyalah status yang diperkirakan King Sui berdasarkan jumlah kekuatan yang bisa dia peroleh. Dia sebenarnya tidak tahu berapa nilai maksimalnya. Adapun Ki Kaisar di dantiannya, tetap sama. Itu tidak berkembang. Ini tidak terduga karena pendahuluannya telah menyebutkan bahwa itu tidak akan naik level. Masalahnya adalah tidak ada yang bisa menghilangkan pengaruh efek Ki Kaisarnya. Tidak peduli siapa itu akan mengurangi kemampuan mereka sebesar 20%. Itu sangat kuat. Itu adalah 20% dari keseluruhan statistik mereka, yaitu 20% dari kekuatan, pertahanan, dan kecepatan mereka. Di halaman kediaman King, sudah ada banyak orang, mereka berserakan. Beberapa dari mereka berlatih bentuk harimau, beberapa berlatih tinju menghubungkan kembali dan ada juga yang berlatih tinju tai chi. Saudara Sui, tolong bantu saya melihat ini. King Bei meminta dengan manis ketika dia melihat King Sui. Dalam 2 tahun King Sui kehilangan kultivasinya, King Bei jarang mendapat petunjuk dari King Sui. Ini karena dia sudah lama tidak melihat King Sui dan juga karena dia tidak ingin memprovokasi dia. Tunjukkan padaku tinju penghubung punggungmu, kamu telah berlatih ini selama 3 tahun. King Sui tersenyum. Dia disegarkan oleh fakta bahwa kekuatan dan kemampuan fisik semuanya telah kembali dan karena dia melewati ambang batas terakhir dalam hubungannya dengan Chang Hai Mingyue. Oke, King Bei mulai menunjukkan tinju menghubungkannya setelah balasan cepat. Serangan tinjunya seperti baja, mereka kuat dan tangguh. Setiap serangan dipenuhi dengan esensi. Alam kebenaran. King Sui kagum dengan King Bei. Dia tiba-tiba menunjuk ke kedua bahunya. Melanjutkan. Jangan berhenti. Gunakan setiap ons kekuatan Anda. Ingat kekuatanmu harus disalurkan melalui punggungmu. Gunakan kekuatan punggungmu untuk menggerakkan lenganmu, King Sui mengingatkan. King Bei cukup berbakat dalam kultivasi. Dia bisa dianggap sebagai salah satu orang dengan potensi tertinggi di King Clan. King Sui memukul cukup pada 3 titik akupuntur, Tian Liao, Jianjing, Naoshu di bahu King Bei. Ketika dia melihat bahwa King Bei memiliki tanda-tanda samar dari sebuah terobosan, dia menebak bahwa ini adalah 3 titik akupuntur karena dia memiliki pengalaman yang sama. Ketika King Sui mencapai 3 titik akupuntur, dia bisa merasakan gelombang Ki Force yang sangat kuat. King Sui menggunakan kedua tangannya untuk membimbingnya dengan cepat. Kemudian tekan titik akupuntur dan meridiannya. King Sui kemudian dengan cepat mengeluarkan 3 jarum emasnya. Dengan kilatan api primordial, cahaya putih susu muncul di jarum emas. Tangan suci, energi alam, pu. 3 jarum itu ada di Tian Liao, Jianjing, dan Naoshu milik King Bei. Masing-masing dari mereka bahkan tidak sedalam 1 inci tetapi bergetar dengan cepat. King Bei meninju lagi. Cahaya redup tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Pa. 3 suara terang yang jernih terdengar. King Bei berdiri kosong sampai cahaya memudar. Dia kemudian menari-nari dengan tangannya karena terkejut, menatap King Sui. Saudara Su, tinju penghubung kembali ini sangat istimewa. Saya merasa kekuatan saya jauh lebih besar, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. King Bei menjelaskan kepada King Sui dengan gembira. King Sui lebih dari akrab dengan perasaan ini yang datang dari membersihkan titik akupuntur. Itu sangat bermanfaat terutama dalam hal back connecting fist. 3 titik akupuntur di bahu adalah yang paling berguna. King Sui juga sangat terkejut bahwa King Bei benar-benar bisa mencapai alam kebenaran untuk back connecting fist hanya dalam 3 tahun. Setelah itu King Sui memulai Tai Chi Fist-nya. Dia akan kehilangan waktu terbaik jika dia menunda lebih jauh. Setiap hari, akan ada Ki ungu yang naik dari timur, tetapi seseorang hanya mampu menyerap begitu banyak dalam sehari, jadi penting untuk mengumpulkan ini. King Sui hanya berhenti ketika matahari terbit sepenuhnya. Saudara Sui, ayo pergi dan makan. Semuanya sudah disiapkan, yang lain sudah ada, kata King Bei sambil memegang lengan King Sui.
King Sui menepuk King Bei. Meskipun King Bei sudah menjadi wanita cantik yang anggun, dia masih sangat lengket dan bertingkah seperti anak kecil di depannya. Klan King makan bersama selama 2 hari ini. Semua orang sangat senang karena King Sui telah pulih. Kondisinya sebelumnya adalah kehancuran total bagi klan King. King Sui, Ming Yue mengatakan bahwa dia tidak enak badan hari ini. Anda harus melihatnya. King Yi berkata kepada King Sui dengan santai. Oke, jangan menungguku. Kalian semua bisa mulai makan dulu. King Sui menyapa yang lain dan pergi dengan sepiring makanan. King Sui, tunggu aku. Ayo pergi bersama. Huoyun Liuli tertawa saat dia berdiri. Baiklah. King Sui setuju. 2 dari mereka menuju kamar Changhai Ming Yue. Ada apa dengan Suster Ming Yue? Dia baik-baik saja kemarin. Huoyun Liuli bertanya dengan bingung. Kita akan tahu ketika kita sampai di sana. King Sui merasa sedikit bersalah ketika dia mengatakan itu. Dia awalnya ingin makan Huoyun Liuli. Tapi seperti sudah ditakdirkan, dia memakan Changhai Ming Yue. Pintu Changhai Ming Yue tidak terkunci. Huoyun Liuli dengan lembut mendorongnya hingga terbuka. King Sui mengikuti di belakang Huoyun Liuli dan memperhatikan bahwa Changhai Ming Yue sudah bangun. Dia berdiri di depan jendela melihat keluar. Dia hanya berbalik ketika dia mendengar gerakan. Kakak, King Yi mengatakan bahwa kamu sedang tidak enak badan, bagaimana kabarmu? Huoyun Liuli bertanya dengan prihatin. Changhai Ming Yue menatap King Sui dengan aneh. Bagi King Sui, ekspresinya sangat kompleks, tetapi dia dengan cepat menurunkan wajahnya yang memerah. Apakah kamu demam? Huoyun Liuli menarik salah satu tangan Changhai Ming Yue, saat dia merasakan dahi Ming Yue. Setelah pembudidaya mencapai tingkat Xiantian, mereka pada dasarnya tidak mengalami sakit kepala atau demam. Huoyun Liuli, bagaimanapun, dapat merasakan bahwa wajah dan dahi Changhai Ming Yue sangat hangat. Tentu saja, King Sui tahu apa yang sedang terjadi. Saya seorang dokter, biarkan saya melihat. King Sui tertawa. Changhai Ming Yue mendongak untuk menghadap King Sui ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ketika King Sui melihat tindakannya, jantungnya berpacu. Ini adalah perasaan yang luar biasa antara seorang pria dan seorang wanita. King Sui menekan beberapa titik akupuntur di punggung Changhai Ming Yue. Sama seperti itu, dia membantu menenangkan suasana hatinya dan mengurangi kecemasannya. Ayo makan sesuatu bersama. King Sui meletakkan piring makanan di atas meja dan memanggil kedua wanita itu. Huoyun Liuli memandang Changhai Ming Yue dengan sedikit curiga. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda hari ini tapi dia tidak bisa menebak apa itu. Ada suasana canggung di sekitar mereka bertiga, ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Huoyun Liuli memandang King Sui lagi tetapi tidak menemukan sesuatu yang baru. Changhai Ming Yue biasanya tidak banyak bicara, dan bahkan sekarang dia tidak berbicara sepatah kata pun. Setelah makan malam, King Sui menyarankan Changhai Ming Yue untuk beristirahat dan kemudian dia pergi bersama Huoyun Liuli. King Sui, apakah kamu menyadari sesuatu? Ekspresi Sister Ming Yue sedikit berubah. Dia memiliki tampilan yang sama dengan Suster Glow ketika dia melihatmu. Huoyun Liuli tidak melihat ke arah King Sui, sebaliknya, dia bertindak seperti dia bergumam pada dirinya sendiri. King Sui bisa merasakan bahwa wanita ini sangat menakutkan. Dia sebenarnya hampir melakukannya dengan benar. Itu adalah hari ketiga tahun baru Imlek Cina. Kediaman King Clan dipenuhi dengan perayaan. Dari muda hingga tua, pria atau wanita, semua orang mengenakan pakaian terbaru dan terindah mereka. Mereka semua memakai senyum mereka yang paling cemerlang. Mereka menghentikan apa yang telah mereka lakukan sepanjang tahun. Selama sekitar 1 bulan ini, mereka makan dengan baik dan berpakaian bagus, tidak melakukan banyak hal. Ayah, aku ingin bermain di luar. Yu Chang kecil cemberut saat dia berlari menuju King Sui. AST 522 di Chen akan pergi, seni tempa 4 warna. Ayah, aku ingin bermain di luar. Yu Chang kecil cemberut saat dia berlari menuju King Sui. Meskipun gadis kecil itu masih muda, dia cepat dan jenaka. Kombinasi ekspresi cemberut kecilnya dan bagaimana dia mengungkapkan kalimatnya membuatnya jelas bahwa dia ingin King Sui membawanya keluar untuk bermain. King Sui memikirkannya sejenak. Dia sedikit mengabaikannya. Dia selalu meninggalkan kediaman King tanpa tinggal lama sampai sekarang. Selama waktu itu, dia tidak benar-benar menghabiskan banyak waktu dengan gadis kecilnya. Oke, ayah akan mengajakmu bermain. King Sui menggendongnya dan pergi keluar. King Sui merasa bahwa dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan anak-anak. King Sui merasa aneh bahkan gadis kecil ini begitu terikat padanya. Begitu mereka berada di luar, gadis kecil itu memprotes dengan berisik untuk dikecewakan. Dia ingin berjalan sendiri.
King Sui menurunkannya. Ada banyak orang di jalanan, dan semua orang menyambutnya ketika mereka melihatnya. Tidak ada yang iri dengan klan King sekarang, karena jarak antara orang-orang itu dan mereka sudah terlalu jauh. Kecemburuan dibangun di atas jarak. Jika jarak antara status terlalu besar, hanya akan ada kekaguman. Sama seperti kehidupan sebelumnya, jika dua keluarga memiliki kedudukan yang sama, tetapi yang satu mendapat rejeki nomplok 30.000 atau 20.000, ini bisa memicu kecemburuan yang lain. Di sisi lain, para miliarder atau orang yang sangat kaya, dapat memperoleh 10 juta per hari. Tapi ini di luar pemahaman atau kesadaran normal, jadi kecemburuan biasanya hanya terjadi ketika orang sadar bahwa kemampuan atau status mereka cukup dekat. King Sui tersenyum saat dia menyapa mereka. Selama tahun baru Imlek, jalan-jalan dipenuhi orang-orang yang sibuk mengunjungi keluarga dan teman-teman mereka. Tiba-tiba, King Sui melihat seseorang. Lan Yaner. King Sui terkejut ketika dia melihatnya. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa memastikan bahwa wanita itu sebenarnya adalah gadis yang dia kenal sejak lama. Satu-satunya perbedaan adalah gadis itu sekarang seorang wanita, dia tampan tetapi dia juga seorang wanita yang malang. Dia seharusnya menjadi selir tuan muda kota Sungai Surgawi. Tapi tuan muda itu berumur pendek, dia dibunuh oleh King Sui bahkan sebelum dia pindah ke rumahnya. Lan Yaner yang menyedihkan menjadi janda. King Sui tahu bahwa wanita seperti dia hanya mainan untuk anak laki-laki kaya. Dia tidak bisa lepas dari nasibnya begitu tuan muda itu melihatnya. Ketika dia melihat King Sui, dia tidak bereaksi. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan pergi. Seorang pria berdiri di kejauhan, dia sepertinya menunggunya. Ketika Lan Yaner berpegangan pada lengan pria tampan yang jujur itu, King Sui menghibur dirinya sendiri bahwa segalanya mungkin akan berakhir baik untuknya. Jika insiden itu tidak terjadi, King Sui merasa bahwa wanita sombong seperti Lan Yaner tidak akan pernah tinggal dengan pria seperti itu. Tapi hal-hal telah berubah dari waktu ke waktu, dia tidak lagi seperti dia di masa lalu. King Sui berpikir bahwa ini mungkin bukan hal yang buruk untuknya. Jika dia menikah dengan tuan muda, dia akan menjadi janda cepat atau lambat, tetapi dia mungkin tidak seberuntung dia sekarang. Ayah, apa yang kamu lihat? Gadis kecil yang berlari di depan benar-benar berbalik untuknya ketika dia melihatnya tenggelam dalam pikirannya. Waktu berlalu dengan sekejap mata. Setengah bulan telah berlalu. Klan King dan King Sui sekali lagi kembali ke kota 100 mil. Dalam waktu hampir 3 tahun ini, King Sui telah benar-benar berubah, itu meluas ke seluruh kerangka pikirannya. King Sui mendistribusikan pil vitalitas harimau dan pil konsentrasi 3 kali lipat yang telah dia buat selama berhari-hari kepada anggota di klan King. Dia juga memberi mereka buah-buahan, karena beberapa dari mereka belum makan sebelumnya, dia berhasil membagikan buah-buahan itu kepada semua orang kali ini. Meskipun mereka terutama untuk membangun kekuatan, buah peningkat kelincahan sangat berguna. Buah peningkat semangat juga dikenal sebagai buah kecantikan, dapat meningkatkan kecantikan dan stamina seseorang. King Sui menggunakan 3 buah vermilion yang tersisa untuk menyeduh 1 tong besar anggur buah vermilion. Mempertimbangkan kemampuan semua orang di klan King, anggur buah vermilion lebih efektif daripada sekadar konsumsi buah murni. Itu bisa memperkuat meridian mereka dan kisiantian mereka, itu juga bisa sedikit mengubah sifat konstituen mereka. Dengan pil pemusatan roh 3 kali lipat, King Sui membuat sup yang dapat meningkatkan kekuatan Qi-nya, di dalamnya, ia menambahkan banyak ramuan berharga. Itu adalah sup yang sangat efektif yang dapat membantu merevitalisasi tubuhnya setelah latihan berat setiap hari. Saudari Chen, Anda akan kembali ke Istana Surgawi. King Sui berseru. Di Chen sudah tinggal bersama mereka selama 3 tahun dan King Sui sudah terbiasa dengan keberadaannya, meskipun tidak ada yang terjadi di antara mereka. King Sui tidak bisa mendefinisikan hubungan mereka sekarang. Apakah mereka kekasih? Tapi King Sui tahu dia bahkan tidak berhak menggunakan kata ini. Teman-teman, King Sui merasa bahwa mereka sedikit lebih dekat dari itu. Orang kepercayaan. Tidak juga. Keluarga. Mereka masih agak jauh dari itu. Kamu sudah sembuh. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada seorang pun di benua Green Cloud yang bisa mengalahkanmu. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Di Chen tertawa ringan saat dia melihat King Sui. Bisakah kamu menunggu 1 hari lagi? Biarkan saya membawa Anda berkeliling kota 100 mil, oke. King Sui ragu-ragu sebelum menjawab Di Chen. Di depannya, King Sui bahkan tidak memiliki rasa percaya diri. Apa yang Di Chen lakukan untuknya telah menghapus semua pikiran tidak pantas yang dia miliki untuknya. Dia bahkan tidak diam-diam berfantasi tentang dia. Di Chen memandang King Sui untuk beberapa saat. Dia kemudian mengangguk. Keduanya menuju ke timur menuju pintu toko obat King Clan.
King Sui. Iya, King Sui menjawab sambil berbalik menghadap Di Chen yang ada di sampingnya. Apa rencanamu untuk masa depan? Di Chen berjalan di samping King Sui, wajahnya yang cantik ditutupi oleh syal satin. Saya ingin menjelajahi seluruh 9 benua. King Sui menjawab setelah beberapa pemikiran. Ming Yue pasti bersamamu. Di Chen berkata sambil melirik ke belakang, ada kilatan menggoda di matanya. King Sui tersipu. Kakak Chen, bagaimana kamu tahu? King Sui tidak merasa perlu berbaring di depannya, dia hanya merasa sedikit malu. Kultivasi seni mistiknya diajarkan oleh saya, jadi saya tahu. Di Chen menjawab dengan kalimat sederhana, tanpa niat untuk menggali lebih dalam. King Sui tidak tahu bagaimana harus menanggapi, jadi dia terdiam beberapa saat. Oh ya, sebenarnya, aku harus memberitahumu. Liu Li sebenarnya tahu apa yang terjadi antara kamu dan Ming Yue. Kalimat ini mengagetkannya. King Sui tiba-tiba menyadari bahwa interaksinya dengan Huoyun Liu Li telah berkurang secara signifikan selama beberapa hari ini. Seolah-olah dia menghindarinya. Menyadari bahwa dia bahkan mencoba menyembunyikannya darinya, King Sui tiba-tiba merasa bersalah karena bertindak seperti ini padanya. Terima kasih. King Sui berterima kasih kepada Di Chen. Saudari Chen, rencana atau keinginan apa yang Anda miliki? King Sui bertanya begitu saja. Itu adalah kesempatan langka, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertanya di masa lalu. Di Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya menanggapi apa yang dikatakan King Sui. Kurasa kau seharusnya sudah mendengar tentangku. Saya hanya ingin mendapatkan kekaguman mereka di masa depan. King Sui sedikit terkejut dengan jawabannya tetapi dengan cepat mengerti. Di klan dan Residence of the Sky Tyrant Lord adalah klan besar di benua tengah. Untuk lebih membangun dan bertahan hidup di dunia 9 benua, mereka telah membentuk aliansi. Di Chen adalah alat tawar-menawar di antara mereka. Tentu saja, dia ingin membuat marah orang-orang dari kedua klan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia, hanya alat tawar-menawar, lebih kuat dari gabungan kedua klan. Itu konyol bagi mereka untuk menggunakannya seperti chip tawar-menawar bernilai rendah dan Residence of the Sky Tyrant Lord bahkan tidak memiliki pengaruh itu. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi dia mengingatnya dalam-dalam. Keinginan Anda akan menjadi kenyataan di masa depan. King Sui berkata kepada Di Chen. Di Chen tersenyum tanpa kata pada King Sui. Kecantikan wajahnya yang terekspos seperti bintang gemerlap yang ada bahkan di siang hari. Kecantikannya begitu transenden sehingga membuat semua orang merasa rendah diri. Ketika King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal, dia tidak berbuat banyak. Dia baru saja mengeluarkan kulit martial Saint level Demonic Beast. Dia mendapatkannya dari sachet sutra interspatial yang dimiliki Feng Xiamo dari klan Feng. King Sui membawa Di Chen berkeliling hari ini karena dia ingin melakukan sesuatu untuknya. Selama hampir 3 tahun, dia pasti orang yang paling kesepian di sini. Mungkin, itu sifatnya atau mungkin dia sudah terbiasa dengan itu. King Sui ingin menggunakan keahliannya saat ini untuk membuat pakaian sehari-hari untuknya, seperti mantel bulu rubah. King Sui mengeluarkan kulit binatang iblis putih salju seperti cahaya bulan itu. Itu setipis sayap jangkrik tetapi memiliki tekstur berkualitas tinggi. King Sui mendapat ide setelah mengamati gaun putih penuh yang dikenakan Di Chen. Dia sebenarnya berencana menggunakan skin itu 3 tahun lalu, tapi lupa karena banyak kejadian yang terjadi. King Sui hanya mengingat ini ketika Di Chen mengumumkan bahwa dia akan pergi. Ini membuatnya merasa seperti dia harus melakukan sesuatu untuknya. Gambar yang jelas dari Di Chen muncul di benaknya. King Sui menggunakan pena kaligrafi emasnya untuk menggambar pola kain saat dia memikirkan sosok tubuh yang sempurna itu. Dia kemudian mulai mengerjakannya. Setelah berurusan dengan banyak komplikasi, King Sui akhirnya berhasil memangkas kulit binatang iblis yang tipis dengan benar. Dia mulai melunak dengan kulitnya. Pakaian sehari-hari seperti itu sebenarnya lebih merepotkan untuk dibuat daripada baju besi. Dia harus menggunakan kedua tangannya untuk seluruh proses. Seni penempaan kuno benar-benar menakjubkan. Tetapi fakta bahwa dia terlahir kembali di dunia ini membuatnya mudah untuk menerima hal lain. Dia mengambil 1 hari untuk temper, 3 hari untuk kerajinan dan 5 hari untuk pemurnian menggunakan kekuatan Qi-nya. Dia menggunakan 13 hari, dengan tambahan istirahat dan tidurnya, ditambah waktu yang dia gunakan untuk mendapatkan kembali kekuatannya menggunakan teknik penguatan kuno, dia menggunakan total setengah bulan. Dia bahkan ditendang keluar dari alam sekali, tetapi dia kembali di bagian akhir malam. Kreasi gaunnya berjalan dengan sangat baik. King Sui bisa merasakan bahwa dia sangat sukses. Tidak ada lagi yang bisa diminta untuk eksteriornya dan yang lebih penting ketika ia berhasil menyorotkan cahaya 4 warna.
Cahaya 4 warna. Teknik 1000 palu King Sui naik satu tingkat, seni penempaan kuno mengikutinya. Meskipun King Sui telah menciptakan gaun, mantel bulu, sepatu bot adalah hal-hal seperti yang dipalu dengan tangan atau jarinya, keterampilannya masih dari teknik 1000 palunya. King Sui cukup puas dengan hasilnya. Dia tidak bisa menolak menggunakan teknik penglihatan surgawinya. Tidak ada nama, hanya atribut. Pertahanan plus 40%, kecepatan plus 10%, serangan plus 10%. Kemampuan tambahan, perlindungan. Perlindungan, kemampuan laten, diaktifkan secara otomatis. Ketika kekuatan eksternal mencapai tingkat yang mematikan, perlindungan otomatis diaktifkan. Tidak terpengaruh oleh kondisi cedera pemakainya. Pengguna akan kebal terhadap serangan selama 15 menit. Efek ini dapat digunakan sebulan sekali. King Sui terdiam. Itu sangat kuat. Keterampilan tingkat 4 warna dapat mengubah atribut dan memberikan kemampuan yang sangat kuat. AST 523 hukuman, Guardian, adalah kemampuan pasif, otomatis diaktifkan saat menerima serangan yang kuat. Meskipun ketika dalam status Guardian, Anda tidak dapat menyerang siapapun, setidaknya itu adalah kutukan pengguna serangan penyergapan atau teknik aneh tertentu. Hanya kemeja biasa yang membutuhkan waktu setengah bulan untuk dibuat oleh King Sui, tetapi itu sepadan. Seni tempa pelangi 4 warna telah menyebabkan atribut yang diberikannya mengalami peningkatan besar, itu juga mengakibatkan atribut diubah. Ini sangat berguna bagi mereka yang kuat tetapi tidak berguna bagi orang biasa. Ini menyebabkan King Sui menjadi bingung, tetapi setelah berpikir sejenak, orang biasa juga tidak dapat memiliki hal-hal yang baik. Memiliki hal-hal baik akan menimbulkan kecemburuan orang lain, menyebabkan orang tersebut mendapat masalah, bahkan mungkin menyebabkan kematiannya. Ketika waktunya hampir habis, King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Itu di tengah malam di luar. King Sui berbaring di tempat tidurnya, tidak bisa tertidur, hatinya yang bermasalah tidak bisa tenang. Di Chen hendak pergi. Ada juga masalah Huoyun Liuli mencari tahu tentang perbuatan antara Chang Hai Mingyue dan dirinya sendiri. Masalah ini telah menyebabkan banyak kecemasan bagi King Sui. Jika dia tidak mengetahuinya, itu akan lebih baik. Namun, bukan karena King Sui takut mengetahuinya, tetapi sekarang sifat masalahnya berbeda. Jika King Sui adalah Huoyun Liuli, dia pasti akan sangat kecewa. Itu adalah semacam kondisi mental, King Sui bisa memahaminya dengan sangat baik, itu akan menjelaskan mengapa dia banyak berubah beberapa hari ini. Meskipun King Sui mengamati bahwa dia tampaknya telah melepaskannya, dia adalah wanita yang sangat bangga. Dia berperilaku seperti ini karena dia menyukainya, dan mungkin hanya akan merasa seperti itu padanya. Jika dia masih seperti dia sebelumnya, dia mungkin merasa bahwa dia tidak diinginkan, barang-barang murah tertinggal di rak. King Sui bangkit, meninggalkan kamar dan menuju ke kamar Huoyun Liuli. Dia tidak tahu sebelumnya apakah dia bisa berdiri diam di sana, tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Ini membuat King Sui menyadari betapa pentingnya Huoyun Liuli di dalam hatinya. King Sui melihat ke pintu yang dia katakan akan tetap terbuka untuknya, itu terkunci rapat. Ketika King Sui mendorongnya dengan lembut, dia menemukan bahwa itu memang terkunci. King Sui tidak tahu apakah dia pernah menguncinya di masa lalu, tapi sekarang terkunci. King Sui merasa gugup di dalam hatinya, semua kenangan yang dia miliki tentang Huoyun Liuli melintas di benaknya. Ketuk-ketuk-ketuk. King Sui dengan lembut mengetuk pintu. Pintu itu sebenarnya dibuka dengan sangat cepat. Orang yang membuka pintu adalah Huoyun Liuli, dia mengenakan gaun tidurnya, matanya yang mengantuk dan kabur memiliki semacam kemegahan dan keanggunan yang lesu. Dia terkejut ketika dia melihat King Sui, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, "Ini sudah sangat larut, mengapa kamu ada di sini?" "Saya di sini untuk melihat apakah Anda membiarkan pintu terbuka untuk saya." King Sui melakukan yang terbaik untuk menjaga suasana tetap cerah. "Ini sudah sangat larut, berhenti main-main, apakah ada yang kamu butuhkan?" Alis Huoyun Liuli turun. Hati King Sui terasa sakit saat melihat penampilan Huoyun Liuli. Dia tertekan dan dia bisa merasakan dadanya sesak, tetapi King Sui tahu bahwa wanita ini mencintainya, jadi King Sui tidak akan menebak apapun lagi. "Ah!" King Sui memeluk Huoyun Liuli dalam sekejap dan menutup pintu. "King Sui, lepaskan aku." Huoyun Liuli berteriak ketakutan sebelum menjadi tenang. "Aku tidak akan melepaskannya." Setelah King Sui mengatakan itu, dia mencium bibir mungil itu. Dia mengambil tubuh Inya dan menuju tempat tidur ungu. Dengan satu tangan, dia melonggarkan kancing bajunya dan dia mencium wajahnya, bibirnya, hidungnya, lehernya, dengan kasar. "Jika Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda, tetapi di masa depan, kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain lagi."
kata Huoyun Liuli pelan, nada tenang dan tenangnya menyebabkan King Sui tersenyum pahit. Kau sudah mengetahuinya. King Sui bertanya dengan kesakitan, meskipun sudah mengetahui jawabannya. Apakah kamu merasa bahwa aku sangat murah? Bahwa saya tidak memiliki rasa hormat dan malu? Bahwa saya tanpa malu-malu akan terlibat dengan Anda? Huoyun Liuli perlahan berkata, tetapi air matanya terus jatuh seperti mutiara dikalung dengan tali yang putus. King Sui merasakan keringat dingin muncul di dahinya. Liuli, ini salahku, aku bodoh dan aku tidak mengerti kamu. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu bahwa aku mencintaimu, bahwa aku benar-benar datang untukmu malam itu tapi aku pergi ke ruangan yang salah, jadi. King Sui percaya bahwa Chang Hai Mingyue tahu bahwa dia datang ke ruangan yang salah, dia bahkan mengakuinya. Lebih jauh lagi, dia benar-benar mencintai mereka, sekarang setelah semuanya menjadi sejauh ini, King Sui hanya bisa mengakui semuanya, dengan cara ini akan lebih persuasif. King Sui berdiri di samping tempat tidur, memeluk seorang wanita yang luar biasa cantik, tetapi wajahnya penuh air mata. Mulutnya tertutup rapat saat dia melihat King Sui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nona tersayang, saya salah, katakan, apa yang bisa saya lakukan sehingga Anda tidak akan marah lagi kepada saya? King Sui menatap wanita ini dengan kesakitan, wanita yang sangat penting baginya. Aku ingin menghukummu. Katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya, kata King Sui dengan cepat, dia menjadi lebih bahagia saat pergantian peristiwa. Berpelukanlah denganku malam ini, tetapi kamu tidak boleh melakukan apapun. Jika kamu melakukan sesuatu padaku malam ini, aku akan meninggalkanmu selamanya. Huoyun Liuli menggigit bibirnya saat dia berkata. King Sui awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi tugas yang mustahil, bukankah itu hanya memeluk kecantikan tanpa bisa melakukan apa-apa. Dia buru-buru setuju dan kemudian menempatkannya di tempat tidur. Bantu aku melepas pakaianku. King Sui terkejut ketika dia mendengar kata-kata Huoyun Liuli, tubuhnya memanas. Setelah mengamati sebentar, dia memperhatikan bahwa dia menggigit bibirnya, dia tidak tampak seperti sedang bercanda. Dia perlahan melepas pakaiannya, hanya menyisakan pakaian dalamnya, kulitnya yang terbuka berkilau dan tembus pandang. Itu sangat indah, dia cantik di luar dugaan, memancarkan cahaya yang mempesona. Sosoknya sangat mirip dengan Chang Hai Mingyue, keduanya memiliki lekuk tubuh yang sempurna dan lembut. Dada mereka tidak besar, tetapi memiliki bentuk rebung yang sempurna, mereka montok dan gagah, menyebabkan siapapun yang melihat mereka ngiler. Dia memiliki perut yang mulus dan pinggang yang kencang, tidak ada sisa daging yang berlebih. Pantatnya yang bulat sempurna menonjolkan celana dalamnya, menciptakan pemandangan yang indah. Kakinya yang sangat lurus, panjang, proporsional, berwarna putih salju, diakhiri dengan 10 jari seukuran kacang, terlihat sangat mungil dan Pada saat ini, Huoyun Liuli mendorong King Sui ke tempat tidur. King Sui ingin mengambil tindakan, bahkan tubuhnya bereaksi, tetapi kata-kata Huoyun Liuli membuatnya berhenti. Dia tahu bahwa ini adalah cara wanita itu menghukumnya. Kamu tidak boleh bergerak, terlepas dari apa yang aku lakukan. Dia membuka pakaian King Sui dengan tangannya yang seperti batu giok, ketika dia melepas pakaiannya ada suara gemerisik pakaian. King Sui merasakan darah mengalir deras di kepalanya, sangat disayangkan bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak melakukan apapun. Segera, King Sui hanya tinggal dengan celana dalamnya, lalu Huoyun Liuli membenamkan dirinya dalam pelukan King Sui. Ada banyak kontak kulit, menyebabkan King Sui merasa tersiksa saat sedang Kami akan tidur seperti itu, sampai pagi. Huoyun Liuli mengubur dirinya lebih dalam di pelukan King Sui dan memejamkan matanya, tak lama kemudian terdengar suara napas. Dia tertidur begitu saja. Bagaimana saya akan tidur? Apa aku tidak berbahaya? King Sui dengan getir melihat keindahan luar biasa yang tidak bisa dia sentuh. King Sui memeluk pinggangnya dan memikirkan sebuah cerita, seorang pria dan seorang wanita berada di tempat tidur yang sama. Para wanita menarik garis di tengah tempat tidur, mengatakan jika dia melewati garis itu, maka dia adalah binatang buas. Pria itu tidak ingin menjadi binatang, dan dengan demikian hanya berbaring di sana tanpa bergerak. Ketika pagi hari, wanita itu memberitahu pria itu bahwa dia lebih buruk daripada binatang. King Sui ingin menjadi binatang buas, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Lagi pula, ketika King Sui memikirkan situasi di sepatunya, dia akan sangat terluka, bahkan curiga apakah dia menyukainya. King Sui tidak berani memindahkannya, dia hanya membiarkannya berbaring di atasnya. Kontak kulit mereka menyebabkan King Sui merasa panas. King Sui bingung, apakah dia tidak merasa panik sama sekali? Mungkinkah dia pura-pura tidur? King Sui perlahan menggerakkan tangannya ke pinggangnya, dia mengamati ekspresi damainya lalu berhenti.
Sebaliknya, dia hanya dengan ringan mencium dahinya. King Sui hanya berbaring seperti itu selama 4 jam, membenamkan dirinya ke dalam lautan kesadarannya, dia menutup matanya. Jika ada yang melihatnya, mereka akan mengira dia sedang tidur. Melihat banyak teknik tambahan di lautan kesadarannya, King Sui baru saja merevisinya karena dia tidak ada hubungannya. Cantering rusa sudah lama mencapai tahap kesempurnaan besar dan telah diintegrasikan ke dalam langkah Klutmis. Bentuk harimau dan bentuk beruang juga berada di tahap kesempurnaan besar. Selama periode waktu yang lama ini, dia perlahan-lahan membaik, hanya saja kecepatannya mirip dengan siput. Bagian terpenting dari bentuk kera ini adalah tinju penghubung belakang. Sangat disayangkan bahwa King Sui terjebak di puncak tahap kesuksesan kecil, dia tidak jauh dari tahap kesuksesan besar. Formulir derek adalah teknik gerak kaki juga, itu juga telah diintegrasikan ke dalam langkah Klutmis. Melihat beberapa bentuk ini, King Sui memikirkan banyak hal. Yang terpenting adalah mural-mural seperti Tiger's Mound, The White Crane Spread Its Wings, serta furniture-furniture tersebut. Sekarang, dia telah berkultivasi sampai bentuk gajah, tetapi King Sui tahu bahwa bentuk naga yang kemudian, bentuk phoenix, bentuk rock akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkultivasi. Hanya dengan bentuk gajah saja, King Sui tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengolahnya. King Sui baru saja meraih Diamond Key dan Mighty Elephant Stomp ke tahap sukses besar. Untuk mencapai tahap kesempurnaan besar, King Sui merasa bahwa kondisinya akan sangat keras, terlebih lagi, masih banyak yang harus dipelajari tentang bentuk gajah. Dalam lautan kesadarannya, King Sui melihat gambar gajah raksasa lagi. Berapa tingkat kekuatan gajah emas besar ini? King Sui tidak tahu, dia yakin setidaknya itu adalah level Martial Saint. Aku ingin tahu kapan gajah raksasa berlian akan menerobos lagi, King Sui berpikir dengan penuh semangat. Jika dia memiliki binatang iblis Martial Saint level untuk bertarung untuknya, itu akan sangat kuat. King Sui merasakan beberapa gerakan dalam pelukannya. Mengetahui bahwa Huoyun Liu Li terbangun, King Sui meninggalkan lautan kesadarannya dan membuka matanya, menatap Huoyun Liu Li yang sedang berbaring di atasnya. King Sui merasa bahwa seorang wanita adalah yang tercantik saat dia baru saja bangun, rambutnya sedikit berantakan dan matanya mengantuk. Yang paling penting adalah dia berbaring di tempat tidur. Ketika Huoyun Liu Li menyadari bahwa King Sui telah bangun, dia tersenyum, pesona inya menyebabkan King Sui menggigil. Nona, bisakah kamu memaafkanku sekarang? King Sui memeluk pinggangnya saat dia berkata. Kamu masih ingin aku memaafkanmu setelah kamu memanfaatkanku. Huoyun Liu Li mengedipkan bulu matanya yang pada King Sui. King Sui menatap tanpa kata pada wanita menawan ini, dia tahu bahwa dia tidak lagi marah, dia telah mencapai tujuannya. Kalau begitu datanglah ke kamarku malam ini dan manfaatkan aku. Dalam mimpimu, sekarang lepaskan aku ingin bangun dari tempat tidur. Akan buruk jika ada yang melihatmu berjalan keluar dari kamarku. Huoyun Liu Li tertawa saat dia menggunakan tangannya untuk mendorong dada King Sui. Beri aku ciuman dan aku akan pergi. King Sui berpikir bahwa tidak ada waktu untuk melakukan apapun. Huoyun Liu Li terganggu untuk sementara waktu, wajahnya memerah, lalu dia menutup matanya dan mencium pipi King Sui. Jadi gadis ini sebenarnya pemalu ini. AST-524 mengirim Di Chen, kembali ke Sekte Skysword. Pagi-pagi sekali, setelah dia bangun untuk berolahraga pagi dan sarapan, Di Chen mengucapkan selamat tinggal pada geng. King Yi menarik tangan Di Chen dan mencoba meyakinkannya untuk tinggal lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Di Chen masih harus pergi. Oleh karena itu, King Yi menasihatinya untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah itu, dia melirik ke arah King Sui dan berkata, King Sui, kirim Di Chen pergi. King Sui dan Di Chen berdiri berdampingan di belakang Blue Luan. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia merasa sedikit tidak nyaman, mungkinkah itu ada hubungannya dengan wanita di sampingnya. King Sui berencana mengirim Di Chen ke Changlang Country City. Sepanjang jalan, dia ingin mengunjungi Sekte Skysword. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihat Wenren Wushuang, Ye Jiange, Luan Luan, dan Zhu Qing. King Sui tidak benar-benar tahu banyak tentang Di Chen. Tetapi karena Residence of the Sky Tyrant Lord, dia masih tahu satu atau dua hal tentang dia. Sayangnya, untuk saat ini, dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak tentang Residence of the Sky Tyrant Lord. Untuk hal-hal tentang Ye Jiange, King Sui juga tidak berdaya dalam hal itu. Tapi satu hal tentang King Sui yang yakin adalah bahwa dia bersedia bekerja keras. Ini, selain dewa cukup baik padanya, karenanya, tidak peduli seberapa banyak dia harus menderita, dia masih ingin membiarkan orang-orang yang merawatnya dan yang dia sayangi hidup bahagia.
Ini adalah untuk Anda. King Sui mengeluarkan kain polos yang dia buat untuknya, pelet revitalisasi hebat, dan beberapa pil obat lainnya. Dia juga mengeluarkan perkamen binatang untuk menuliskan efek dari pil, khususnya, efek dari pil revitalisasi hebat. Kain polos itu terlipat rapi. Namun, ada aura spiritual yang sangat kuat yang keluar darinya. Di Chen memikirkan sepasang anting-anting, dia ingat anting-anting yang dia bersikeras untuk memberikannya meskipun dia berada di ambang kematian. Bahkan, saat ini, dia memakainya, hanya saja orang lain tidak bisa melihatnya. King Sui tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan. Wanita ini sudah menyelamatkannya 3 kali. Nikmat yang dia berikan padanya adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia kembalikan dalam hidupnya. Oleh karena itu, King Sui bersedia membantunya melakukan apa saja. Pertanyaan apakah dia harus membalas budi atau tidak sudah tidak ada. Ini karena di dalam hatinya, apa yang dia lakukan untuknya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia bayar kembali. Untuk saya, Di Chen menoleh ke samping dan menatap pria sederhana di sampingnya dengan matanya yang indah. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa dia sudah sangat dewasa. Ya, mengapa kamu ingin memberikannya kepadaku? Di Chen tidak mengambilnya. Dia hanya menatap King Sui dalam diam. Setelah terdiam beberapa saat, King Sui menjawab, saya tidak tahu. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Anda adalah orang yang memberi saya hidup saya. Saya ingin melakukan sesuatu untuk Anda, tetapi kemudian saya perhatikan bahwa sebenarnya tidak banyak hal yang dapat saya lakukan. Apa yang Anda berikan kepada saya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya bayar kembali sepanjang hidup saya. Aku benar-benar ingin melakukan sesuatu untukmu, ketika ada sesuatu yang baik, aku ingin membaginya denganmu, aku ingin kamu menjadi orang pertama yang aku bagikan. Kali ini, King Sui tidak begitu belak-belakan dengan kata-katanya. Terakhir kali dia melakukannya, dia akhirnya memegang cambuk kecilnya. Terima kasih. Di Chen berkata saat dia mengambil alih hal-hal yang King Sui menolak untuk mengakui bahwa dia dibuat. Dan juga, ini untukmu. King Sui mengeluarkan anggur plum blossom yang dia seduh kemarin dan memberikannya padanya. Kali ini, jumlah anggur yang dia berikan padanya 2 kali lebih banyak dari yang dia berikan sebelumnya. Di Chen pergi. Dari awal hingga akhir, King Sui mengawasinya sampai dia menghilang ke cakrawala. Setelah itu, dia memanggil burung api dan terbang menuju Sekte Pedang Langit. Perasaan nostalgia khusus menggenang di dalam dirinya. King Sui baru turun setelah dia terbang ke pinggang gunung Sekte Skysword. Setelah itu, dia menyusuri tangga batu yang berkelok-kelok dan perlahan mendaki gunung. Siapa ini? 2 murid dari Sekte Skysword yang menjaga sekte berteriak saat mereka menghentikan King Sui. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan medali penatua yang hampir terlupakan. Lebih tua, silakan masuk. Kedua murid itu berkata sambil menundukkan kepala dan menyapanya. King Sui tersenyum saat dia berjalan menuju gunung. Xiaoxi, sejak kapan ada tetua muda di Istana Surgawi? Salah satu murid yang lebih tinggi dan lebih kuat bertanya kepada pemuda lain di sebelahnya yang cukup tampan dengan tubuh rata-rata. Hanya karena kamu tidak tahu bukan berarti itu tidak ada. Menurut apa yang dikatakan saudara bela diri, ada seorang penatua yang lebih muda beberapa tahun yang lalu. Remaja yang dikenal sebagai Xiaoxi berkata dengan santai. Kalau begitu, mungkinkah dia? Ya, sangat mungkin. Jika Anda membandingkan usianya saat ini dengan beberapa tahun yang lalu, itu sangat cocok. Selain itu, hanya ada satu tetua yang sangat muda di Sekte Pedang Langit. Xiaoxi berkata sambil memikirkannya secara mendalam. Bagaimana dengan penatua Wu Shuang? Tanya pemuda yang agak naif dan berpikiran sederhana. Itu perempuan. Dia baru saja dipromosikan menjadi penatua 1 tahun yang lalu. Kata Xiaoxi tanpa memikirkan masalah ini. Oh, saudara bela diri Xiaoxi, kamu tahu banyak tentang banyak hal. Xiaoxi, King Sui berdiri di depan aula utama Sekte Pedang Langit. Dia sedang melihat sekte terbesar di Changlang Country City dan itu ramai seperti biasa. Itu adalah sekte di mana orang-orang akan pergi sejauh ini hanya untuk masuk. Dia memikirkan masa lalu, jika bukan karena Ye Jiange, akan sulit baginya untuk bergabung dengan Sekte Skysword. Saat ini, dari sudut pandangnya, itu tidak lagi semegah sebelumnya. Lihat, ini King Sui. Seseorang berteriak kaget. King Sui. Siapa dia? Kamu berada di Sekte Skysword, namun kamu tidak tahu apa-apa tentang King Sui, tragedi seperti itu. King Sui adalah tetua termuda di Sekte Skysword. Sekarang, dia bahkan telah menjadi penatua di Istana Surgawi di Benua Awan Hijau. Dia juga adalah penatua termuda di sana. Dia sebenarnya adalah AB penatua di Istana Surgawi, dia sudah bisa dianggap sebagai salah satu orang terkuat di Benua Awan Hijau.
Seorang pria parubaya yang terlihat cukup cerdas berkata. Dia terlihat sangat muda, King Sui. King Sui menoleh dan melihat Baili Wu Feng. Meskipun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, hampir tidak ada perubahan dalam penampilannya. Namun, dia telah mencapai alam Xiantian. Dia memancarkan aura introvert. Selamat. Terima kasih. Baili Wu Feng tahu bahwa King Sui sedang berbicara tentang insiden mengenai terobosannya ke alam Xiantian. Untuk usianya, dia pasti sudah dianggap jenius di Changlang Country City. Jika dia tidak bertemu King Sui atau Wenren Wushuang, dia pasti akan merasa puas dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia juga hanya merasa sedikit lebih bahagia. Dia tidak bersemangat seperti sebelumnya. Oh ya, mengapa Anda tidak pergi dan mengunjungi Penatua Wushuang? Baili Wu Feng bertanya pada King Sui dengan cemas. Penatua Wushuang. Ketika King Sui melihat ekspresi Baili Wu Feng, hatinya tidak bisa tidak berdebar. Sejak kapan Wushuang dipromosikan menjadi penatua? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi dengannya? Kami juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. 2 tahun lalu, dia mengalami perubahan besar. Setelah itu, kekuatannya juga melonjak. Mengapa Anda tidak pergi dan melihat-lihat? Dia berada di puncak Wushuang. Baili Wu Feng tahu bahwa King Sui tidak tahu jalan, oleh karena itu, dia menunjukkan arah kepadanya. Sebelumnya, King Sui telah merencanakan untuk mengunjungi Baili Jingwei. Tapi sekarang, dia merasa harus segera pergi ke Wenren Wushuang. Dia dengan cepat menyapa Baili Wu Feng sebelum dengan cepat bergegas ke puncak Wushuang. Sangat cepat, King Sui tiba di puncak Wushuang. Ini seharusnya menjadi salah satu puncak gunung paling terpencil di Sekte Skysword. Awalnya, Cloud Mystic milik Ye Jianghe adalah yang paling terpencil, tetapi kemudian Luan-Luan bergabung dengannya. Adapun puncak Wushuang, King Sui tidak bisa melihat siapapun secara sekilas, juga tidak bisa mendengar suara apapun. King Sui menyusuri tangga batu saat dia berjalan menuju puncak. Ada gunung, danau, dan hutan. Kemanapun dia pergi, itu benar-benar sunyi. King Sui merasa bahwa ini adalah tempat yang sangat bagus sampai dia mencapai puncak, di mana dia membeku karena terkejut. Ini karena King Sui melihat seorang wanita yang sedang berkultivasi. King Sui dapat mengetahui bahwa itu adalah Wenren Wushuang hanya dari postur tarian pedangnya. Hanya saja rambut panjangnya yang berwarna merah darah menyilaukan mata King Sui. Rambut merah darah. King Sui merasakan sakit jauh di dalam hatinya. Biasanya, hanya akan ada 2 skenario di mana ini akan terjadi. Salah satunya adalah ketika seseorang mengolah sejenis teknik yang memanfaatkan darah. King Sui merasa bahwa ini bukan kasus Wenren Wushuang, maka dia hanya dibiarkan dengan skenario lain. Itu terjadi ketika seseorang menekan emosi mereka sampai batas tertentu, yang akan menyebabkan darah di tubuh mereka mendidih dan mengalir ke kepala mereka seolah-olah mereka kesurupan. Wushuang. King Sui memanggil dengan lembut. Wenren Wushuang berbalik dan melirik ke arah King Sui. Tapi apa yang masuk ke mata King Sui adalah perasaan bingung. Rasanya seperti melihat orang asing. Pada saat ini, King Sui berpikir bahwa segalanya lebih buruk dari yang dia harapkan. Wushuang. Siapa Wushuang? Mengapa semua orang terus memanggil saya Wushuang? Kamu siapa? Pertanyaan-pertanyaan ini menyebabkan hati King Sui langsung tenggelam sampai ke dasar lembah. Darah yang mengalir di kepalanya telah menyebabkan dia kehilangan ingatannya. Penekanannya kali ini, bersama dengan darah yang mengalir melalui kepalanya, telah menyebabkan perubahan besar pada tubuhnya. Ini juga alasan mengapa kekuatannya meningkat secara signifikan. King Sui ingat bahwa dia adalah salah satu wanita di potret kecantikan. Ini mungkin ada hubungannya dengan itu. Puncak dari alam Xiantian. Ini adalah kekuatan Wenren Wushuang saat ini. Dengan kekuatan King Sui saat ini, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa tentang darah yang mengalir ke kepalanya, apalagi ingatannya yang hilang. Apa yang harus dia lakukan? Tidak heran Baili Wu Feng akan mengatakan hal-hal seperti itu sebelumnya. Apakah kamu ingat sesuatu? King Sui berkata dengan getir. Apakah Anda tahu saya? Wenren Wushuang mengerutkan alisnya dan bertanya pada King Sui dengan bingung. Dari matanya, dia bisa tahu bahwa dia merasa sangat tidak nyaman. Saat ini, aku orang yang paling dekat denganmu. King Sui berkata dengan serius. Wenren Wugu meninggal, jadi dia merasa tidak ada salahnya dia mengatakan itu. Hanya saja dia tahu bahwa tidak ada gunanya lagi dia mengatakan itu. Kamu berbohong. Wenren Wushuang tiba-tiba menyerang King Sui. Dia segera menusukkan pedang panjang di tangannya ke arah King Sui. King Sui merasa sedikit tersiksa. Tapi dia dengan mudah menangkap pergelangan tangan Wenren Wushuang dengan tangannya. Baginya, berurusan dengan seseorang seperti dia yang berada di puncak alam Xiantian adalah hal yang mudah. Wenren Wushuang merasa sangat panik.
Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan King Sui. Ketika dia berada di Sekte Skyward, tidak ada kekuatan yang cocok untuknya. Orang yang datang hari ini, bagaimanapun, dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari salah satu gerakan sederhananya. Berangkat, lepaskan saya. Wenren Wushuang terus-menerus memukul King Sui. Aku ingin membawamu pergi. King Sui merasa sangat terluka. Jika Wenren Wugu melihatnya seperti ini, dia pasti akan mati dengan sedih. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak ingin mengikutimu. Kembalilah bersamaku. Aku ingin memulihkan ingatanmu. King Sui berkata dengan lembut. Wenren Wushuang bingung. Siapa dia? Apakah pria ini benar-benar mengenalnya? Apakah dia kerabat dekatnya? Mengapa dia merasakan keakraban terhadapnya? Aku tidak mengenalmu, aku tidak akan kembali bersamamu. Aku tidak akan menyakitimu. Anda telah melihatnya juga, Anda tidak cocok untuk saya, tidakkah Anda ingin tahu siapa Anda? King Sui menggunakan ini untuk mencoba meyakinkannya. Seperti yang diharapkan, Wenren Wushuang terdiam. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap King Sui, bisakah kamu benar-benar membuatku mengingat siapa aku? Dia telah mengalami kekuatannya. Jika dia tidak mengikutinya kembali hari ini, dia mungkin dengan paksa membawanya kembali bersamanya. Karena perlawanan itu sia-sia, mengapa tidak mengikutinya kembali dulu? Jika dia benar-benar tidak dapat memulihkan ingatannya, dia hanya akan memikirkan cara lain untuk pergi. Setelah dia kehilangan ingatannya, dia merasa lebih kesepian. Dia tidak mengenal siapapun, dan dia dipenuhi dengan kecemasan terhadap dunia. Dia merasa tidak aman, oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa yang terbaik adalah dia tidak mempercayai siapapun agar tidak ditipu oleh orang yang berniat buruk. Hari ini, kita akan tinggal di sini selama 1 malam sebelum berangkat besok. Setelah King Sui mengucapkan selamat tinggal pada Wenren Wushuang, dia meninggalkan puncak Wushuang. Puncak kabut awan. King Sui merasa ada banyak kesamaan antara Ye Jiange dan Di Chen. Mereka berdua menyukai ketenangan dan juga memancarkan aura dunia lain dan sangat luar biasa. Alasan mengapa King Sui datang untuk mencari Ye Jiange adalah karena dia merasa ada kemungkinan besar bahwa tubuhnya telah disegel. King Sui memutuskan untuk melihatnya kali ini dan melihat apakah dia bisa membantunya. Alasan lain dia datang adalah untuk persik keabadian, yang telah dia persiapkan untuk Luan-Luan. King Sui merasa bahwa seluruh hidupnya adalah tentang berhutang budi kepada wanita. Dia menginjak tangga batu yang menuju ke puncak Cloud Mist Peak. Wanita ini adalah wanita lain yang telah melakukan banyak hal untuk King Sui. Dia juga orang pertama yang menyelamatkan King Sui dan klan King dari bencana. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan cantik yang dia sebut Tuan. Singkatnya, King Sui masih merasa sangat bahagia. Sudah semacam berkah baginya untuk memiliki wanita seperti dia di sekitar. Apakah itu membantu orang lain yang membutuhkan, atau dibantu oleh orang lain, itu selalu menjadi semacam kegembiraan. Tentu saja dia harus rela melakukannya. Ketika dia mencapai puncak, King Sui tidak melihat siapapun. Dia berjalan menuju bagian belakang aula utama yang menuju ke gedung 2 lantai tempat tinggal Ye Jiange. Begitu dia mencapai bagian belakang aula besar, King Sui secara tidak sengaja melihat seorang wanita berdiri di puncak jauh di kejauhan. Dia mengenakan kain putih. Kain itu tampak seperti dunia lain dan bahkan lebih putih dari salju. King Sui tidak melihat Luan-Luan. Dia terus berjalan menuju Ye Jiange. Ketika dia kurang dari 200 meter darinya, Ye Jiange melihat ke belakang. Ketika dia melihat King Sui, dia tersenyum di wajahnya dan berjalan menuju King Sui. Kapan kamu datang? Ye Jiange tersenyum dan berkata. Saya telah berada di sini untuk sementara waktu. Guru, bagaimana kabarmu? Kata King Sui sambil tersenyum. Wanita di depannya merasa seolah-olah dia memiliki semacam kekuatan magis. Ketika King Sui berada di depannya, dia merasa sangat mudah baginya untuk tenang. Bahkan King Sui bahkan tidak tahu alasannya. Ye Jiange juga berhenti mengatakan hal-hal seperti tidak membiarkan King Sui memanggil tuannya. Dia memandang King Sui dan memperhatikan bahwa ada perubahan besar dalam dirinya. Dia selalu meningkat pesat, dan sekarang, dia bahkan telah membuat kemajuan yang luar biasa. Biarkan aku merasakan denyut nadimu. King Sui berkata dengan lembut. Sebelumnya, King Sui telah mengintipnya dengan teknik penglihatan surgawinya dan menyadari bahwa beberapa bagian tubuhnya dibatasi. Kali ini, dia hanya ingin melihat apakah ada cara dia bisa membantunya. Di masa lalu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi sejak dia mengetahui bahwa dia adalah salah satu wanita di potret kecantikan, dia merasa bahwa tidak mungkin seorang wanita yang begitu berani dan berkemauan keras hanya memiliki kekuatan semacam ini. Yang terpenting, dia mampu mengendalikan suasana hatinya.
Ye Jiange gemetar. Namun, dia masih menjulurkan salah satu pergelangan tangannya yang seputih salju. Dia tersenyum dan menatap King Sui. Dia tidak benar-benar bertanya apa yang ingin dia lakukan. King Sui menyatukan 3 jarinya saat dia menekannya ke nadinya. Untaian ki dari teknik penguatan kuno berjalan di sepanjang meridian dan secara bertahap mengalir ke tubuh Ye Jiange. Seluruh prosesnya sangat lancar. Itu menyusuri meridian dan menyerbu ke tempat yang dibatasi. Begitu dia menyentuhnya, dia langsung terpental kembali. Perasaan itu seperti ditampung oleh kapas. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Tidak berguna. Cara pembatasan dirancang benar-benar tidak biasa. Anda benar-benar bisa merasakannya. Ye Jiange berkata dengan lembut. Tuan, bolehkah saya mencoba 2 kali lagi? King Sui merenung sejenak. Setelah itu, dia menatap Ye Jiange dan berkata dengan serius. Ye Jiange tersenyum ketika dia melihat King Sui, selama kamu mau. Dia mengulurkan tangannya dan berhenti menariknya.